Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Bismillahirrahmanirrahim. Haka huruf al-jari wa yamin ilaha takholaka sya'ada fi'an alamut mundur balamu kai wawun wanta wal kafu wal bawala ala wa mata huruf jari kurupane min lan ilaha takholaka sya'ada fi'an alamut mundur balamu kai wawun wanta uko kaflan balala alalan mata wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana kape huruf iku hukume mabni sukun dadi tondo asline mabni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, ketemu lagi nih sama kita. Nggak ketemu lagi deh Kak, baru pertama kali Iya deh sih kayaknya kita ada di bincang seputar Ramadan dalam podcast Mandua Banyuwangi. Gimana? Jadi teman-teman di rumah udah pada kenal belum nih sama kita? Kita baru pertama ya di sini Kak. Mungkin teman-teman udah ada deh yang kenal sama kita. Tapi kayaknya enaknya itu kita kenalan dulu deh Kak, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Jadi kalau kita nggak kenal maka ya kenalan, kita ta'aruf. Jadi perkenalkan, nama saya Andini Ranita dari Santri Mahat Al-Qasimi dan rekan saya Najwa Nuria Faradila dari Mahat Al-Qasimi. Nah, di sini kita mau bicara tentang apa ya? Sebelum kita mulai tadi, kita ada dengar kayak lalaran nggak sih? Iya, itu lalaran dari kitab apa ya Kak? Iya, tapi ya kita tahu sih Kak ya. Tapi kalau lebih Detailnya lagi kita tanya ini sama narasumber kita yang pada kali ini hadir, yang cantik dan ganteng nih Kak. Siapa nih ya? Kira-kira itu teman-teman penasaran apa enggak sama narasumber kita kali ini? Ya, siapa ya? Langsung saja deh Kak kayaknya. Iya. Halo kakak. Hai. Kalau sih ini masih hari puasa ke-10 loh, hampir setengah jalan kita menjalankan puasa Ramadan. Belum ada setengah Kak. Hampir Kak. Oh iya. Ini sebelumnya perkenalan dulu apa gimana nih kakak-kakaknya yang cantik dan ganteng? Boleh. Boleh. Dari siapa dulu? Dari cowok dong, imamnya nih. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Vito Uki Syahrul Ramadan. Saya juga dari Santri Mahat Al-Qasimi. Terus kakaknya yang cantik. Dan saya Mediana Dinur Aziza, saya juga dari Santri Mahat Al-Qasimi. Nih, teman-teman di rumah mungkin ada yang udah kenal nih ya. Iya. Dari kakak-kakaknya, kita biasanya dipanggilnya siapa kakak-kakak ini? Kakak, mbak, mas, kang, gimana ini enaknya? Iya. Terserah sih, tapi biasanya saya dipanggil langsung namanya aja. Siapa Kak? Namanya ya Panggilannya Vito. Vito, dipanggil Vito aja. Terus Kakaknya kakak yang yang cantik ini siapa ini? Dipanggil gimana enaknya? Ya, terserah. Panggilannya biasanya saya dipanggil Mei. Langsung nama Bulan aja. Mei, ya. Oh, lahirnya di bulan Mei, Ada jadi panggilnya filosofinya. Mei ya guys. Iya. Terus gimana nih? Tadi tuh Iya, yang kita baca awal. tadi apa sih Kak? Bisa Iya. dijelasin nggak sama teman-teman yang di rumah nih? Kayaknya masih tabu dengernya mungkin ya. Iya, Dari mungkin. dari kakak-kakak ini bisa menjelaskan, mengenalkan kepada teman-teman di rumah apa sih yang kita baca tadi? Saya ini, Mbak. Ya. Jadi Nadom tadi itu dari kitab Amsilati. Amsilati. Oh iya. Kita Santri Mahat Al-Qasimi mempelajari kitab tersebut untuk memperdalam ilmu nahwu dan shorof. Oh gitu ya. Jadi Kak. metodenya itu pakai metode Amsilati gitu ya Iya, Kak? benar. Metode nahwu dan sorofnya. Kalau di pondok-pondok kan biasanya jurumiyah, Ya, imriti, ya. alfiyah. Kita lebih ke metode praktis, cara cepatnya baca kitab. Jadi pakai metode Amsilati. Dan tadi juga lalaran jilid 1. Jilid satu. Oh, keren ya Kak. Jadi kayak kalau pakai metode itu tuh kayak
kita dengernya itu lebih modern gitu. Jadi Iya. kayak remaja-remaja sekarang ini mudah untuk menghafalin Ya, gitu karena ya. itu ada artinya juga dalam bahasa Jawa, jadi oh iya, ya. biar mudah dipahami sama mereka. Dengar-dengar juga katanya Amsilati itu ringkasan dari Alfiah, bener apa enggak? Benar, nih, Kak? benar Benar, banget. benar. Oh, sekali. jadi itu sama aja ya, cuman versi Ya, lebih lebih praktis dan praktis. singkatnya. Ya, Oh, benar. gitu. Kalau boleh tahu nih, dari kakak-kakaknya ini udah jilid berapa ya Amsilatinya? Kasih tahu nggak ya? Aduh, jangan gitu dong, kasih tahu dong. Kalau saya kayaknya kita sama. Iya. Ya, jadi kita dari sudah jilid 5. Ya, Wah, sudah keren mau. banget, Kak. Bentar lagi mau wisuda nggak sih ini kayaknya? Emang Alhamdulillah. Amsilati sendiri itu ada berapa jilid sih, Kak? Ada 5. Oh, jadi kakaknya ini udah Sudah. kelas terakhir nih, guys. Alhamdulillah. Ya, ada wisudanya apa enggak nih Kak di Mahatal Qasimi? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Mungkin kan Mbak Mei bisa penasaran. jelasin. Ya, ada insya Allah. Oh, Ada ya. ya. Jadi teman-teman Tunggu mungkin aja. Tunggu iya, aja, tunggu. Pasti dari- bakal di live di YouTube-nya YouTube-nya Man Mandua ya. Banyuwangi. Nanti kita lihat Mas Vito sama Mbak Mei di wisuda di situ. Ya, prosesi wisuda Amsilati nih. Keren banget. Terus per jilidnya Amsilati itu biasanya ditempuh dalam waktu berapa bulan sih? Kalau itu tergantung ya. Kalau jilid 1 sendiri itu saya waktu itu mungkin 1 bulan. 1 bulan udah selesai jilid 1 Kak. Iya. Jadi kalau semisal tiap jilid itu 1 bulan, 5 bulan sudah hatam ya? Sudah, oh, berarti cepet sekali ya Iya. Kak. Keren banget ya, Keren Kak. banget. Bahkan bisa cepat dari Lebih cepat. dari 1 bulan bisa. Oh, keren banget. Tergantung niat. Iya. Padahal kalau kita dengar-dengar nih ya, kalau pakai kayak Jurumia, Imriti gitu kan lama ya. Iya, soalnya tuh Berarti- nadanya banyak banget. Iya, berarti kita nih pakai metode ini benar-benar sangat praktis ya, guys. Sangat mempermudah sekali untuk santri-santri. Kita Mahatal nadomnya ada 184. 84 nadom. Iya. Yang tadi kita baca itu ya Kak ya. Iya, Ya, itu itu salah masih- satunya. Itu masih masih awalnya. Awal Iya, banget awal itu. banget. Iya. belum ada 1/4, Kak. Oh, terus bentar-bentar. Ini kan Mahatal Qasimi ada kakak yang ganteng dan kakak yang cantik. Berarti ada Mahat Putra dan Mahat Putri, benar? Benar. Untuk yang Mahat Putra nih baru nggak sih kayaknya? Bisa Pasti. diceritain dong gimana? Oke. Pasti teman-teman udah tahu ya kalau Mandua Banyuwangi ini baru membuka Mahat Putra baru tahun kemarin, tahun 2022. Dan di situ masih jadi santrinya itu ya masih sedikit gitu. Alhamdulillah kita masih kuat untuk Bertahan. iya, soalnya kita tuh sebagai tonggak, sebagai awalan dari adik-adik kita nanti. Jadi alhamdulillah Mahat Putra ini sudah bisa dikatakan bisa berjalan dengan baik walaupun masih baru pembukaan di tahun lalu gitu. Keren banget ya, Kak. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin mau daftar di Mandua Banyuwangi, Ya nih buat calon-calon. Jangan lupa daftar jangan di lupa. Mahatnya juga. soalnya Iya. ada Mahat Putra dan Mahat Putri, lengkap Iya. sekali ya Kak ya. Ya. Terus untuk kegiatannya nih Kak, kegiatan sehari-hari di Mahatal Qasimi itu gimana? Kan sekarang itu bulan Ramadan. Nah itu jadi kegiatan di bulan Ramadan sama yang di hari biasa itu gimana sih Kak? Apa sih bedanya? Kak bedanya gitu? Kalau biasanya kan kita kan di bulan Ramadan ini kan dianjurkan untuk menambah amalan kita Iya. ya. Ya. Jadi kalau kita lagi di Mahat itu apa sih amalan yang bertambah gitu loh? Amalan apa yang ditambah gitu? Oh gitu. Mbak Mei bisa jelasin. Ya, kegiatan di bulan Ramadan ini beda ya sama di hari-hari biasa. Kita setiap ba'da asar itu ngaji, kajian kitab. Jadi buat teman-teman yang selain Mahat bisa nih gabung buat kajian kita buat ngabuburit, ngisi ngabuburit kalian, Benar. kajian di Mahat. Jadi dibuka untuk umum ya Iya. Kak itu? Oh iya, jadi teman-teman bisa nih ikut kajian buat ngisi ngabuburit, nambah pahala daripada gibah, kan mending kita ikut kajian bersama di Mahatal Iya. Qasimi. Itu kira-kira kitabnya apa saja Kak yang dikaji itu? Kitabnya itu ada 3 kalau tidak salah. Iya ada 3.
Yang pertama itu ada kitab Tafsir Yasin. Tafsir Yasin. Ayuhal balad. Ya Ayuhal Walad sama Mabadiul Fikih. Sama satu lagi. Sama satu lagi apa nih, Apa Kak? itu, Kak? Risalatul Mahid ya Risalatul kalau nggak Mahid. Oh salah. iya, Risalatul Mahid. yang Iya. itu yang Membahas tentang perempuan. Iya, makanya saya kurang tahu ya, mungkin itu. Oh iya, jadi ada 4 kitab ya, Mbak. Itu berarti benar-benar bermanfaat banget ya bagi kita. Itu kan Iya. kayak amalan yang kita tambah itu juga mengisi waktu luang kita, Iya. guys. Jadi habis asar kita bisa nih ngaji di Ma'had Al-Qasimi buat nambah wawasan juga. Monggo. Bukan hanya wawasan di dunia nih ya, Tapi jadi juga di wawasan akhirat. iya, Ya, kita juga plus-plus ini, dapat Kak. amalannya, dapat pahala Ramadannya. Terus nanti kita juga bisa kok habis pengajian masih kajian. ada waktu untuk ngabuburit, ngabuburit. cari apa? Cari takjil. Cari takjil ya. Mana kan Di depan itu lokasinya, banyak banget iya, takjilnya. lokasi kita kan deket banget Iya, ya Kak ya sama sama pedagang-pedagang pedagang-pedagang. gitu. Sama mungkin guru-gurunya Oh itu iya. kalau untuk kitab tafsir Yasin itu ada 2 ustadz. Yang pertama ada Ustadz Koyum, yang kedua ada Ustadz Gus Afton. Terus untuk kitab Ayuhal Walad itu juga ada 2 ustadz. Yang pertama ada Ustadz Novel dan yang kedua ada Ustadz Haryono. Benar. Terus untuk Risalatul Iya, Mahid. itu dari Ustadzah Nurul. Beliau ini merupakan Istrinya Ustadz Koyum. ya benar. Istrinya Ustadz Qayyum ya. Iya, lalu untuk kitab Mabadi Fikih itu ustadznya atau pengajarnya itu adalah Pak Haji Rahmat. Oh, Pak Haji iya. Rahmat. Iya. Itu yang kemarin baru pensiun ya, tapi masih tetap Iya. ngajar di Pengajar. Mandor Banyuwangi. Karena termasuk dari pendiri Mandor Iya, pendiri Banyuwangi Mandor ya, Kak. Banyuwangi. Iya. Sesepuhnya itu. Sesepuhnya. Iya. Terus itu kan untuk yang ngaji kita berarti hari Senin sampai hari Sabtu, iya Kak? Iya. Iya. Terus untuk hari Minggunya itu diisi dengan apa Kak kalau boleh tahu? Kalau hari Minggu kita tadarus Al-Qur'an. Tadarus bersama-sama. Oh, tadarus bersama Iya. gitu ya Kak. Jadi khataman gitu nanti Iya. dibagi per anak itu dapat berapa lembar atau berapa juz dibagi berapa orang seperti itu. Oh gitu. Tapi kalau kayak gitu ada nggak sih Kak di Ma'had Al-Qasimi ini kayak menargetkan gitu loh kepada santrinya harus khatam apa gimana gitu? Ada nggak sih kayak program kayak gitu? Soalnya kan di zaman sekarang ini kalau nggak digituin juga kadang nih remaja ini suka males gitu Glendor Kak. gitu. Iya. Iya. Sepertinya kita ditarget itu Amsilati ya, Iya. Mbak. Amsilati sama kemahiran bahasa. Oh ya, kita juga punya tahasus juga. Oh. Itu tahasusnya ada 4 program. Ada program bahasa Inggris, program bahasa Arab, kitab kuning sama tahfidzul Quran. Jadi keren banget. Itu ya, juga Kak. pastinya ditarget, masing-masing program itu ditarget untuk bisa menguasai ya program-program Bidangnya tersebut ya. masing-masing. Jadi Benar. itu setiap santri bisa milih ya mau Iya. milih ke bidang apa. Iya, gitu. jadi sudah sangat diwadahi oleh Ma'had Al-Qasimi ini. besar Keren banget. sekali potensinya ya Iya. Kak. Pastinya berprestasi semua nih santri Iya. Ma'had Al-Qasimi. Ya kalau udah masuk Ma'had Al-Qasimi ini udah nggak ada lagi kata-kata gabut ya guys ya. Soalnya kegiatannya full, gitu. Dan sangat positif sekali. Iya, jadi pasti bermanfaat nih pasti walaupun kita sekarang capek nih ya guys, capek untuk menjalani hari-hari nih nggak ada teman-teman di luar mungkin enak bisa jalan atau gimana. Kita di Ma'had tetap belajar nggak apa-apa guys, itu nanti buat kalian sendiri di masa depan. Iya. Manfaatnya itu baru kerasa kalau kita sudah lulus, kita sudah merasakan hidup di masyarakat itu gimana gitu ya Kak ya. Betul sekali. Tapi kira-kira capek nggak sih Kak? Kalau Aduh, udah apa saja ini kakaknya. kakaknya nih ya kan udah dari jam 7 sampai jam 4 nih kita jam Setengah berapa? tiga Jam setengah pulangnya. 3 ya? Iya, Ya jam setengah 3 nih kita udah ada di madrasah. Iya. Belum nanti kalau ekstra itu kan pulangnya jam setengah 4 sampai jam 4. Iya. Habis itu di Ma'had masih ada kegiatan lagi. Itu capek nggak sih Kak? Mungkin teman-teman yang di rumah nih pengen tahu. Ya namanya manusia ya. Yang pasti ya capek lah, tapi ya kita harus punya kesadaran kalau itu hal yang baik, hal yang positif untuk kita di masa depan. Jadi capek boleh tapi nggak boleh sampai menyerah gitu Kak. Mungkin Mbak Mei gimana rasanya? Ya capek pasti capek. Apalagi saya yang kelas 3 mau lulus.
Wah, mau iya. lulus nih. Harus pintar bagi Iya, waktunya bagi ya Kak. waktunya harus pinter. gitu. Terus untuk kan mau tanya lagi nih Kak, kira-kira di Mahat Al-Qasim itu boleh nggak sih bawa HP? Terus untuk semisal boleh nih, dikumpulkan apa enggak gitu? Gimana mungkin kakaknya mau jawab? Yang pasti kita dikumpulkan ya HP-nya. Jadi kita boleh membawa HP asalkan kita tahu waktu juga. Jadi untuk mungkin dari santri putra dan santri putri berbeda jam pengumpulannya. Kalau dari santri putra sendiri itu dari sepulang sekolah sampai malam jam 9, jam setengah 10 sampai jam 10 malam itu dikumpulkan HP-nya. Kumpulkan. Kalau yang gitu. kalau yang putri mulai jam 6 ya. Jam 6, Jam 6 jam 6 pagi pagi mau sampai berangkat sekolah sampai jam 5 sore habis kegiatan tahasus itu. Pada intinya nih jadi HP-nya itu dikumpulkan waktu kegiatan berlangsung Ya, yang gitu pastinya ya waktu supaya kegiatan tidak itu mengganggu ya kegiatan harus di Ma'had. Benar. Jadi teman-teman mungkin yang mau daftar di Mahat Al-Qasimi nggak usah bingung ya, memang mungkin HP itu sangat diperlukan sekali Ya, di untuk mengerjakan madrasah, tugas, ya. gitu. Tugasnya kan ya terkenal sangat Ya, banyak gitu benar. ya Kak ya. Jadi tapi kan kita tapi nih seandainya kayak kalau malam apa kita mungkin yang kelas 3 nih kan Iya. banyak kayak ikut seminar, tryout atau Iya. mungkin dari Kak Vito nih kalau denger kan sering ikut lomba-lomba nih ya, lomba online gitu. Kayak gitu tuh jadi hambatan nggak sih Kak? Tentunya tidak. Soalnya kalau kita lagi misalnya ikut lomba online gitu ya Kak, kita bisa izin ke pengurusnya kalau kita misalnya nggak bisa ikut kegiatan ini, kegiatan itu karena alasannya ikut lomba. Kan itu juga buat nama baik madrasah dan ma'had juga. Iya. Seperti Yang itu. penting Jadi, alasannya jelas gitu iya, ya Kak jadi ya. membuat mengukir prestasi itu bukan menjadi hambatan buat anak santri Mahat Al-Qasimi. Ya, jadi ya kita saling support ya Kak ya. Iya, saling. didukung gitu ya Kak. Iya. Terus mungkin ada dari kakak-kakaknya nih pesan-pesan buat adik-adik ataupun buat teman-teman. Mungkin kemarin kan yang dari Ma'had Putra kayaknya ada santri baru ya. Oh iya, nambah satu kemarin. Iya, Ikut seneng itu- saya. Ya keren banget loh. Nambah Maksudnya temen. dia itu udah masuk Sudah. sekolah. Iya, sudah masuk lumayan berapa lama ya? gitu, Iya, tapi baru masuk. gitu. Ya, benar. Itu boleh diceritain nggak sih Kak? Dia tuh kayak motivasinya masuk Ma'had itu apa gitu? Jadi saya boleh sebut namanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi yang baru masuk itu namanya Kang Syahdan. Jadi dia itu motivasinya masuk Ma'had mungkin ya karena di kos terus katanya juga sepi di kosnya, kayak biasanya kan satunya temennya lagi itu dari Ma'had juga yang agak nambeng gitu kan, suka keluar Ma'had terus ke kosnya Syahdan itu. Tapi ya lama-lama mungkin Syahdannya tertarik untuk ke Ma'had karena ya ada temennya itu, biar temennya yang agak nakal tadi tidak keluar Ma'had lagi, biar ada temennya. Jadi ada positifnya iya, ya, sisi Kak positifnya. Walan. Pertemanannya ada positifnya loh Kak, padahal itu udah nambeng kan Nambeng Iya. ya, Mahat itu positif loh. Positif, malah membawa. mengajak temannya untuk Iya. masuk ke Ma'had. Iya, benar. Keren Salut sih, banget. keren. Nih pesan-pesannya dong Kak buat adik-adik yang mau masuk ke Ma'had nih. Mungkin mereka denger kayak aku nggak sanggup Kak mau mondok nih, pasti nanti capek otakku, belum lagi kayak gimana apalagi omongan dari orang-orang luar ataupun gimana gitu Kak. Ada pesan-pesannya nggak? Mbak Mei ada pesannya? Kalau saya sih pesannya gimana ya? Capek itu pasti ya ada dalam menuntut ilmu. Tapi ya kalau nggak capek berarti kalian belum benar-benar mencari ilmu. Jadi kalau kalian alasannya takut capek, takut ini, takut itu kalian berarti belum ada niat untuk mencari ilmu, apalagi ini ilmu agama, bener kan? Iya benar. Ya, Yang jadi nggak ada habisnya iya, ya. yang pasti akan terus ada hal-hal yang baru kita tahu, kayak oh ternyata ini, ternyata begitu. Jadi buat teman-teman jangan takut capek. Jadi intinya bisa menambah ilmu kalian, ilmu agama, dan bisa bermanfaat bagi kalian di masa depan. Mungkin dari Kak Mei-nya? Dan kalau
ini kan kita berjuang ya kak, kita berjuang ini berjuang Fisabilillah ya fisabilillah. Kalau kata Ustadz Koyum itu perjuangan itu pasti berat, kalau nggak berat itu bukan perjuangan, nanti kan kita yang menikmati hasilnya. Ya. Iya sih Kak. Jadi buat teman-teman di rumah nih, buat teman-teman ataupun calon siswa-siswi baru MAN 2 Banyuwangi, jangan takut kalau mau masuk ma'had. Ya apalagi nih kita Kak di MAN 2 Banyuwangi kan ada program baru nih, yaitu Ya. program keagamaan yang wajib berasrama atau Iya. wajib mahad. MAN PK Kak namanya. MAN PK, iya. Oh jadi itu kalau mau masuk MAN PK itu harus di ma'had gitu Kak? Harus banget Iya, Kak, soalnya itu wajibnya wajibun. wajib. Wajibun ya. Wajibun. Wajibun. Oh gitu. Kira-kira ya banyak plus minusnya ya Kak? Yang enggak plus minus sih, banyak plusnya sih. Iya, malah banyak plusnya. Iya, contohnya aja tadi yang siapa namanya Kak? Siapa? Kang Syahdan. Oh iya, Kang Syahdan. Syahdan Iya. itu tadi dia udah milih, awalnya kan milih di kos. Kos. Pasti teman-teman awalnya juga milih gitu ya, enak di kos nih, di kos kan bebas, mau Bisa ngapain keluar malam aja, gitu iya kan, mau Kak. ngapain aja gak apa-apa, terus mau main kapan aja gak apa-apa, gak ada yang larang kita gitu. Tapi buktinya dia Malah juga dia kesepian Iya. guys. Jadi kita di tertarik ma'had ke nih. ma'had. Iya, Iya. jadi kita di ma'had ini malah 24/7 nih kayak Iya. kita berkumpul sama Sama teman-teman, teman. Nggak pernah bercanda. sepi. Iya, nggak pernah sepi. Iya. Jadi nggak bakal nih kalian kesepian. Apalagi nanti benar. sampai overthinking terus Aduh. netting, aduh nggak bakal nih Kak, nggak bakal. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari kakak-kakaknya ini? Apa lagi ya Mbak? Ajakan dong, aja Ajak teman-teman, adik-adik. adik-adiknya untuk ke Ma'had Bergabung di Al-Qasimi Ma'had dong. Al-Qasimi menjadi santri. Jadi buat para penonton ini ya, penonton TV MAN 2 Banyuwangi, kalau kalian punya saudara yang masih bingung sekolah di mana, sekolah SMA atau sekolah sederajat SLTA sederajat gitu, bisa banget disarankan untuk masuk ke MAN 2 Banyuwangi dan Sangat disarankan. sangat disarankan, dan juga sangat sangat disarankan untuk masuk ke Ma'had Al-Qasimi. Ya Kak ya. Dan di Ma'had Al-Qasimi itu terkenal ustadz-ustadznya itu ustadz-ustadzahnya yang fenomenal gitu, yang Iya, keren-keren banget keren-keren. gitu ya, Ya, Kak, yang ya. pasti nih nggak bakal ketinggalan gitu guys. Nggak usah takut kita nih ketinggalan zaman kalau di Ma'had Al-Qasimi ya guys. Iya. Nggak ada. Aduh bingung nih mau ngomongin apa lagi. Apalagi ya Kak ya? Aduh. Kesehariannya antri mungkin. Iya pasti itu. Pasti itu sudah jadi ciri Sudah khasnya santri antri. Kalau Tapi- untuk Tapi kan di Ma'had Al-Qasimi ini kayaknya kamar mandinya banyak ya Kak ya? untuk Iya. yang putri, untuk yang putra Oh, untuk yang putra jangan tanya karena kita masih Baru, awal iya. ya. Jadi mandi pun kayak alah nanti gitu. Kalau soalnya kosong selalu kosong. soalnya ya, masih Kak? sedikit Iya, ya Kak, ya jadi santrinya. kayak rasanya masih di rumah gitu. Oh, masih Nanti santai aja, masih gitu ada ya. kata-kata nanti, nggak Oh. takut antri pokoknya. Nih mungkin teman-teman di rumah ini juga tanya ya, kalau di Ma'had Al-Qasimi ini sistem makannya gimana sih? Apa makannya cari sendiri? Apa masak sendiri atau Aduh. gimana? Kan biasanya kalau di pondok-pondok yang lainnya tuh kita kayak ada piket makan gitu, kayak piket makannya tuh masak sendiri gitu loh. Ya, kalau di Ma'had Al-Qasimi gimana sih Kak? Mungkin Mbak Mei tahu? Ya. Ya kalau di Ma'had Al-Qasimi kita makannya catering ya. Wah, catering nih Wah. Kak, berarti sudah pasti terjamin Sudah ya. pasti terjamin 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat. Ya, Terima jangan sempurna. jangan takut kalau di pondok, aku kalau mondok nanti makannya nggak terjaga gimana? Aku nanti kalau di pondok makannya kurang enak gimana? Nggak usah takut guys, di Ma'had Al-Qasimi ini udah disediakan, udah pasti makanannya enak-enak. Enggak iya Enak nggak sih Kak? sekali. Saya sampai kadang-kadang kalau masih sisa, ini sisa, saya ambil lagi itu Mbak. Oh gitu ya, Iya. nagih ya, Iya, nagih. nagih. Menunya sangat istimewa. Sangat Iya, istimewa. itu jadi menunya tuh setiap hari ganti atau Iya, gimana? ganti. Bahkan Biar- satu hari itu pagi sore itu ganti. Ganti. menu. Berarti Oh, sehari iya, itu keren. 2 kali ya. Iya, Kak? Ada 2 kali. penjajah 2 kali. Pagi dan sore. Dan itu kalau biasanya nih aku lihat anak Ma'had setiap keluar Ma'had nih bawa kotak bekal. Ya, kotak makan itu pasti itu sama seragam. Oh, cari Iya. Ma'had iki. Iya. ya. Kelihatan dari kotak makannya, ya Iya. Kak. Soalnya kotaknya kan sama ya. Untuk dari satu
satu rumah makan yang sama. Dari Iya. catering. Iya, dari Catering yang catering yang sama. Jadi buat teman-teman nih yang mau masuk ke Mahat juga, nih nggak usah bingung nyari piring, nyari Iya. apa itu nggak usah bingung, udah disediain dari Mahat. Iya. Teman-teman tinggal nyediain Sendok. sendok sama Iya, garpu sendok. aja. Bahkan kalau nggak punya bisa pakai tangan. Oh iya. Tapi kalau kuah ya nggak bisa dong Kak, Oh nanti iya. jatuh. Iya bener sih. Menu favoritnya apa nih Kak kalau boleh tahu nih? Aduh, susah nih kayaknya. Ayam kecap. Kecap. Wah, kok bisa suka ayam kecap? Itu salah satu menu favoritnya dari Mahat Al-Qasimi deh kayaknya Kak. Iya deh, Ayam kayaknya banyak yang kecap. suka banget nih sama ayam kecap. Iya. Kalau dari Kak Vito nih apa Kalau nih? saya mungkin kayaknya hampir suka semua sih. Tapi kalau Soalnya enak semua Iya. guys, jadi Iya. nggak bisa nggak dikatain bisa- yang favorit nih yang iya, mana. tapi kalau disuruh milih yang paling saya suka itu yang nasi yang dikasih telur sama sambal kacang itu loh Kak. Oh Mbak Mei iya, itu jadi kayak nganu tuh loh, kayak teman-teman tahu lontong ya. Iya. Pakai telur ya. Iya, itu enak itu sama Oh iya. toge. Ya tahu. Iya. Jadi juga dikasih kerupuk ya, Iya, jadi itu kayak tambah enak udah lagi nikmat sih itu. banget. Apalagi nih kalau lagi bulan Ramadan kayak gini di Mahat Al-Qasimi, jangan bingung kalau mau tari takjil atau gimana. Iya. Soalnya dari Mahat sendiri nih udah disiapin nggak sih Iya. Kak takjilnya? Iya. Apa sih Kak takjilnya? Jadi tiap hari itu ganti-ganti ya Kak ya. Kalau kemarin itu apa sih Kak namanya? Es Kayak kayak es doger gitu. iya ada kelapa muda sama mudanya. jelly gitu. Iya, jadi Enak setiap sekali ya Iya. Kak ya, jadi gak Aduh, usah bingung. jadi lapar makanannya Mahat yang enak-enak Iya, ini. benar. Oh iya, Bikin jadi perut teman-teman nih keroncong. nggak perlu bingung, apalagi kan kalau di luar nih pasti kita bingung, aduh mau beli apa ya gitu. Padahal di Mahat ini udah tinggal disediain setiap Tinggal hari makan juga tinggal aja ngambil. ganti. Iya. Jadi kayak kita ya udah nggak usah bingung dan nggak usah capek-capek nyari di luar gitu, soalnya udah tinggal diantar nih Iya. di Mahat. Nah, untuk makan itu ada yang piket gak sih Kak biasanya? Piket ambil kotak makannya itu? Atau ambil ambil sendiri nih? Gimana kakaknya? ada piket sih, ada piket. Kalau dari saya itu dari Santri Putra itu satu hari ada 2 anak piket, itu piket ngambil nasi Ya, sama ngembalikan kotak nasi. gitu. Terus untuk yang santri putri nih gimana kakaknya? Ya ada piket. Itu digilir per kamar. Per kamar. Iya. Per kamar piket makan sore. Terus gantian yang pagi juga. Oh, ada piketnya sendiri ya Iya, ada Kak. Jadi nggak Iya. capek guys. Iya. Jadi untuk yang nggak kebagian jadwal piket nih, tinggal leha-leha di kamar, makanya udah Dateng. dateng. Tuh, Tinggal enak nunggu banget. aja. Terus kalau dari Santri Putra nih, kayaknya aku biasa lihat ya dari statusnya salah satu ustadz gitu ya. Kalau setiap habis subuh itu ada kelas nggak sih? Oh iya, itu Iya. kelas bahasa Inggris Iya, Kak. itu keren banget loh aku lihatnya. Ih keren banget ya Santri Putra, kayak kok ada gitu. Kalau di Santri Putri ini kan habisnya Subuh? sholat, ya habis sholat subuh nih biasanya kita ngaji Persiapan. Quran, iya Oh. persiapan sama kalau ada juga ngaji Quran Oh, masing-masing tapi oh, enggak gitu. iya. Kalau dari yang Santri Putra itu bisa dijelasin nggak sih Kak? Dijelasin sama teman-teman keseruannya waktu habis subuh nih, kan kita nggak boleh guys kalau habis subuh nih kita lebih Tidur. baik untuk tidak tidur ya. Tidak boleh Itu sudah tidur. sunnah Rasul, tidak boleh Iya, tidur. karena nggak baik untuk kesehatan kita juga Benar. guys. Itu Jadi bisa dijelasin. sebenarnya program habis subuh itu ganti-ganti ya di Mahat Putra, tapi yang lebih ditekankan itu kita belajar bahasa Inggris, kayak hafalan kosakata, terus speech atau pidato, terus juga kadang-kadang debat loh kita. Oh, Debat keren pakai banget bahasa ya, Inggris. Kak. Pakai bahasa Inggris Iya. keren banget ya Kak ya. Jadi berarti ini udah bahasa Inggrisnya udah di luar kepala nih Iya. ya guys. Aduh, keren Udah banget banyak banget kakaknya. kosakatanya berarti. Iya. Terus selain itu, selain bahasa Inggris, kita juga itu pernah belajar nadom alfiyah. Itu awal-awalannya itu 7 nadom itu kita harus hafal. Jadi programnya itu ganti-ganti sih. Jadi nggak Jadi Jadi nggak nggak bosan. monoton Iya. gitu ya Kak ya. Terus apa tuh namanya? Jadi
walaupun kita nih belajarnya pakai metode praktis Amsilati, Iya. tapi dari Mahat Al-Qasim ini juga dikenalin Sama asalnya itu iya, dari mana? Dari Alfiah Alfiah gitu Ibnu ya, Kak. Malik. oh gitu Kak, keren banget. Jadi emang benar-benar di Mahat Al-Qasim ini banyak banget pengetahuan yang kita dapat Kak kalau kita udah lulus. Kalau bahasa Inggrisnya gimana Kak Vito, levelnya udah dari apa? Kalau saya mungkin nggak bisa nilai ya kak. Tapi alhamdulillah kalau diajak bicara, Iya. kalau Ari udah bisa ya. Iya, Kak, alhamdulillah ya. kayak merasa ada peningkatan setelah di Mahat Al-Qasimi ini. Iya, soalnya kalau Iya. kalau kita belajar cuma di hari-hari tertentu nih biasanya habis belajar lupa. Lupa. Iya, itu banyak banget apalagi sekarang ini udah banyak remaja yang mudah lupa, Kak. Jadi kita ini harus faktor jadi kita ini harus mengasahnya setiap hari, guys. Jadi di Ma'had itu diasah setiap hari gitu ya. Jadi biar nggak lupa, biar kita nih kebiasaan juga. Karena kan emang kalau bahasa Inggris nih butuhnya pembiasaan. Iya, pembiasaan. Iya. Kan kalau dengar-dengar juga nih di Ma'had Al-Qasimi kayaknya di tahun ajaran berikutnya mau diadain kelas bahasa. Bukan kelas bahasa, tapi waktu bahasa gitu loh. Jadi di kesehariannya suruh pakai bahasa gitu. Iya, itu Masih program ya? masih direncanakan ya, biar nanti santri-santrinya itu juga bisa mengaplikasikan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi buat teman-teman nih nggak usah bingung-bingung cari privat bahasa Inggris kemana. Iya. Kita daftar di Ma'had Al-Qasim ini udah include sama itu apa? Tadi aku Speakingnya. bilang, iya, kita udah include sama bimbel bahasa Inggris, bahasa Arab. Nanti teman-teman tinggal milih mau yang mana. Juga kayaknya kalau hari Jumat Sabtu nih. Oh iya. Itu ada Jumat ekstra. Sabtu Ada ekstra, lupa ya. Apa ya Tadi Kak? nggak disebutin nih Iya, Kak. banyak Kalau banget tahasus loh. saja Iya, kalau tadi. tahasus Iya. kan dari Senin sampai Kamis ya Iya. Kak. Iya. Untuk yang Kalau Jumat sama Sabtu Sabtu tuh ada ekstra apa sih Kak ekstranya? Mungkin Mbak Mei ekstranya apa? Yang pertama ada ekstra hitobah. Coba itu apa sih kak? Melatih Apa kayak public speaking. pidato-pidato gitu? Iya, pidato. Iya. Oh, Tapi nggak cuma dari Kitabah aja ya Kak Iya. sekarang ya. Kita diajarin kelas motivasi juga. Jadi kita diajarin oleh ustadznya bagaimana kita memotivasi diri kita orang. sendiri Iya, sama orang lain iya. gitu ya Kak ya. Kan kalau mau bicara nih ada taktiknya. oh gitu ya kak, ada Gitu. caranya. Public speaking Iya. gitu. Nggak Bener. asal bicara, jadi semuanya ada strukturnya gitu loh Kak, jadi biar terstruktur gitu. Kalau Mbak Mai sendiri ambil ekstra apa nih? Kalau saya sendiri ekstra hitobah. Oh, Kak Mai sendiri dari ekstra hitobahnya. Kalau Kak Vito? Kalau saya ekstranya tilawah. Oh, Jadi ekstra di Mahat itu Mahat Al-Qasimi itu ada 3. Yang pertama ada ekstra kitobah yang Mbak Mei ikut itu. Terus yang kedua ada ekstra tilawah atau kiroah gitu. Terus yang ketiga ada ekstra hadroh Oh ada hadroh juga. ini buat Iya. teman-teman yang suka yang suka nabuh-nabuh nih ya. Sama yang punya suara emas nih. Oh iya, Ada bisa. ekstra kiraah nih. Iya. Jadi buat ke teman-teman yang suka nabuh nih, daripada nabuhnya nggak jelas, Daripada ya kan? kelotean Mm-mm, Iya. daripada Ya, kelotean mending nih, ikut di Ma'had ekstra. Al-Qasimi udah difasilitasi ada hadrahnya. Jadi Iya. tinggal make guys, kalian tinggal menerapkan skill kalian di situ. Iya. Juga ada tentornya juga Iya, ya, Kak? tentornya juga nggak kalah berpengalaman. Oh iya. Siapa nih Kak kalau boleh tahu tentornya? Kalau dari ekstra kitobah itu kalau tidak salah Ustadz Novel. Iya, Ustadz Ustadz Novel. Novel. Atau Keren kadang-kadang banget. diganti. Enggak, Ustadz Novel, Ustadz Novel. ada biasanya kalau ada itu ya Kak ya? Kayak giliran gitu. Enggak sih Kak. Oh. Mungkin dari Ustadz Novel dari sendiri. Iya. dari Ma'had biasanya itu kalau kita yang juga- waktu itu dari Ma'had ada PPL. Oh iya, Nah, mungkin itu yang saya lihat itu ya. Iya, jadi teman-teman nih nggak takut monoton. Aku udah capek Kak, gurunya itu aja, aku nih udah bosen gitu. Ya, Nggak mungkin usah ada takut, di Ma'had Al-Qasimi ini biasanya juga ada mbak-mbak PPL dari universitas-universitas ya. Jadi Kak, kita juga nambah pengalaman baru Iya. dari kakak-kakaknya yang di Iya, sana. benar. Terus dari ekstra tilawah atau kiroah itu pembimbingnya Ustadzah Ima. Jadi
Beliau itu dari Institut Agama Islam Ibrahimi. Ibrahimi. Oh, gitu ya Kak. Itu Terus. kakaknya masih muda ya? Iya, Kak? masih muda. Suaranya bagus Kayaknya banget itu. tentor-tentor di Mahat Al-Qasim ini ustadz-ustazahnya ini masih muda-muda, Iya, masih masih- ganteng, masih ganteng, fresh gitu ya, cantik Kak, ya? gitu ya Kak. Ya. Iya. Jadi nggak bosen liatnya guys. Ya. Terus ekstra yang terakhir itu ekstra hadroh. Pembimbingnya atau tentornya itu Mas Rohman ya kita Mas menyebutnya. Kita biasa nyebutnya Mas Rohman. Soalnya masih Pasti muda nggak banget, Iya. makanya kita manggilnya Mas, Mas gitu. Rohman. Ini Mas Roman ini kayaknya yang aku biasa lihat ada di Mahat hampir setiap hari di Mahat deh Iya, Kak. kayak- Setiap malam. Iya, sambang-sambang mahat kayaknya. itu. Oh iya, sambil jagain kita Iya, ya. oh. Gitu. Jadi biar kita nggak kesepian, kita juga bisa nih Canda, canda-canda bercanda. tawa gitu sama pengurus-pengurus Mahat Al-Qasim. Jadi di Mahat Al-Qasim ini pengurus-pengurusnya masih muda-muda ya Kak. Iya. Jadi kalau kita sharing-sharing tuh masih nyambung Iya, gitu. masih nyambung bener. Jadi kayak Jadi kita sekalian kita nyari teman teman gitu. Curhat juga boleh ya, iya. Kak. Nggak cuma curhat tentang Apa nih? kita juga bisa curhat tentang masalah hati atau mungkin teman-teman yang punya crush atau lainnya. Kalau Ramadan berhenti dulu ya guys ya. Puasa guys. Iya. Tadi nih kita udah bicara tentang tahasus, masalah piket makan, masalah ekstra. Nah, ada yang kurang ini kayaknya. Apa tuh, Kak? Piket sehari-harinya tuh gimana nih, Oh, Kak? piket. Aduh, iya, jadwal itu ada di jadwal atau gimana, Kak? Ada di jadwal. Gimana? Bisa dijelasin dong. Kalau di Mahat Putri kita kan ada Osama ya. Osama itu apa, Kak? Organisasi Santri Mahat. Oh, jadi kayak Osim. setara Osim, dengan ya, OSIM kayak ya. OSIS ya guys. Jadi Iya. jadi di Mahat ini juga diajarin tentang organisasi juga ya. Iya. Itu dari divisi kebersihan, kebersihan itu juga mengkoordinir piket kebersihan Mahat sehari-hari. Jadi kalau di Mahat Putri piketnya diacak. Diajak pagi sore gitu Pagi ya, sore, Kak? iya. Pagi sore. Terus Kalau piket makan tadi kan per kamar. Iya. Kalau piket sehari-hari diacak. Oh itu, jadi kalau kayak gitu berarti sama sekalian kita nambah chemistry antara santri Iya, gitu ya. di luar kamar. Iya, Iya. kalau per kamar aja nanti kan ya lama-lama nanti gak kenal sama teman yang lainnya Iya. gimana Iya, gitu. biar ya. akrab juga sama Tapi kakaknya, itu sama adiknya. nggak mungkin terjadi gak sih orang kita satu atap masa Iya, ya nggak nggak kenal. kenal gitu. Jadi kalau kalian di Mahat nih nggak kira kesepian guys, makan aja sama-sama bareng-bareng sama Iya. teman-temannya. Apalagi kalau makan bareng-bareng tuh tambah enak, Tambah Nih, nikmat. Iya, Tambah seru. kakak-kakak di sini masuk ke Mahat ini udah nambah berapa kilo bobotnya? Waduh, kapan ya terakhir saya nimbang itu? Kakak kayaknya tuh kalau dilihat-lihatnya anak Mahat ini subur-subur gitu guys. Subur Ya, sekali. alhamdulillah. Kerasan soalnya. berarti ya, Kak? Iya, kerasan. alhamdulillah Makanya kan kerasan. juga terjaga. Iya, sehat, empat sehat, sehat, empat lima sehat, sempurna. selalu Selalu bahagia. Selalu bahagia, full Iya. senyum ya kan. Juga kan kalau di Mahat ini makanannya kalau kita nggak selera bisa request gak Iya, sih? Iya, bisa bisa request. request. Iya, jadi tapi kalau request gitu nggak bisa langsung. datang langsung Iya, jadi. nggak bisa dong guys. Orang namanya juga request, ya pasti Iya. ada waktunya. Jadi kalian, aku pengen makan chicken katsu nih kak. Waduh. Boleh, Jadi boleh. Bisa nih, bisa dari cateringnya nyediain chicken katsu. Iya. Benar. Kakak-kakaknya di sini dulu waktu masuk di Mahat, apa sih motivasinya kok bisa kepikiran gitu loh masuk di Mahat? Saya dulu. Kalau saya ya, mungkin saya dulu itu kelas 10-nya masih di rumah. Ya, Iya. jadi rumah sih PP karena kan Mahat Putranya masih belum buka, belum ada. Nah, berhubung kelas 11 ini dibuka pendaftaran santri putra, saya langsung daftar itu. Soalnya langsung ya berarti, iya, Gercep soalnya ya banget ya, Iya. Kak? iya, masalah jarak antara rumah dan madrasah itu cukup Jauh. jauh. Jadi biar menghemat tenaga, menghemat bensin. Ya, apalagi Hemat tenaga, di hemat madrasah biaya. kita ini kan masuknya pagi ya. Iya, pagi. Jadi daripada terburu-buru, iya, daripada banyak nanti ada apa-apa di jalan gitu. Iya. Mending di Mahat aja. Gitu sih motivasi saya. Dan ini karena faktor jarak ya. Iya, Kak, sama ya. yang pasti ya faktor ingin menambah ilmu pastinya. agama. Terus Iya. untuk Kak Mei ini apa motivasinya?
ke saya dulu di waktu MTS ya, Ya. saya sudah di pondok. Jadi kayak enggak Nggak gimana kaget ya? gitu ya, Kak? Nggak kaget. Dan saya juga kalau di rumah aja gitu nggak ngaji. Rasanya Rasanya tuh Yang kayak kurang. ada yang kurang. Iya, gitu. soalnya kalau di rumah nih nggak ada yang menekan kita Iya. untuk ngaji guys. Iya. Iya, soalnya semuanya pasti ya sibuk sama Kegiatannya kegiatannya masing-masing. Aktivitas gitu. masing-masing Kalau gitu. di Mahat kan diperhatikan guys. Buat kalian yang kurang perhatian kalau di Mahat nih, pasti diperhatiin nih. Iya. Selain juga jarak rumah saya yang lumayan jauh ya. Rumahnya mana nih Kak kalau boleh tahu? nanti main. Nggak apa-apa, habis ini Lebaran Kak. Nah, Oh, iya. ada yang mau ngelencar ya rumahnya Mbak kan. Mei mungkin. Silaturahmi nih. Mana Kak rumahnya? Singanjuru. Oh, Singanjuru. Wah, jauh ya. Jauh ya. Kalau Kak Vito mana? Kalau saya? Iya. Kalau saya rumahnya itu Purwoharjo. Wah, Wow, jauh Jauh banget. juga. Di Berapa kilo nih Kak Mei kalau ke madrasah kalau Kalau- dari rumah? Kalau saya 17 kilo, 17 kira-kira kilo. 17 kilo. Berapa menit itu ditempuhnya? 20 menitan. Ya capek juga guys itu. Ya guys. kalau tiap hari pasti capek. Pasti ya. capek. Apalagi nih kalau puasa-puasa gini. Iya. Kan kalau puasa nih Panas. madrasah kita pulangnya setengah hari. Jadi Iya. otomatis kita pulangnya jam 12 siang motoran. Aduh. Nanti Belok. belok ke es buah nanti, Kak. Udah ngawe-ngawe itu Iya. sebelahnya ya. jadi sangat membantu ya. Kalau Kak Vita sendiri dari rumah ke sini berapa kilo nih Kak? Eh, saya nggak tahu ya, tapi kalau lihat di Google Map itu sekitar 24 kalau nggak salah. Jauh banget. Jauh banget ya Iya. Kak. 24 kilo itu Iya. 1 jam lebih nggak sih Kak? Kalau saya biasanya itu nggak sampai sih, Kak. Cuman Ngebut ini. Ngebut pol. ya kan tahu sendiri madrasahnya maksudnya pagi. Oh, iya. Jadi harus cepat juga. Berangkatnya jam berapa itu? Kalau dulu berangkatnya setengah 6. Pagi banget. Itu Iya. jam setengah 6 itu udah berangkat guys. Berarti Iya. bangunnya jam berapa Kak? Jam 4. Jam 4 subuh ya Kak. Iya. Kalau di Mahat? Oh, kalau Di di Mahat Mahat kan kan udah ada yang bangun. bangunin. Iya. Berarti Udah udah bangunnya pasti udah dari diperhatiin pagi, udah gitu. dari pagi nih kita bangun, habis itu kita belajar karena emang waktu belajar yang paling baik ini habis subuh Iya, ya guys. benar, Habis masih subuh ini fresh waktu gitu. baik soalnya otak kita nih masih bangun tidur, masih fresh banget untuk menerima ilmu-ilmu baru guys. Iya. Nah, untuk faktor jarak tadi ya Kak ya, kalau semisal telat kan kalau madrasah kita terkenal sekali dengan Poin. ketertibannya, poin Iya. gitu Iya, ya Kak ya. poin. Terus kalau di Mahat nih gimana soal poin ini? Kayaknya kalau dari kalau pemikiran aku sangat meminimalisir gak sih? Kayaknya nggak mungkin telat deh. Iya, Nggak kayak mungkin. hampir nggak mungkin dapat poin gitu kalau tinggal di Mahat. Soalnya dari pengurusnya sendiri itu sudah memberi jam berapa harus sudah keluar gitu. Ngoprak-ngoprak gitu Iya. ya, Kak, ya. Terus dihitung mundur juga sampean. Sampai 10, 9 Iya. gitu ya Kak ya. Udah kayak militer nih. Iya, jadi bagus sih itu untuk kedisiplinannya Iya. siswa Sangat santri. minim sekali ya Kak berarti untuk dapat Dan nggak poin dan mungkin telat. telat. Iya, Nggak iya, nggak mungkin mungkin. Karena biasanya kalau di Mahat itu kita masuk jam 6.30, Iya. jam 6.25 25 ini Sudah udah harus- harus keluar keluar semua semua. ya. Harus kosong. Jadi kita nggak usah terburu-buru untuk berangkat sekolah, apalagi kalau di Mahat ini kan udah ada di dalamnya sekolah, Iya. jadi nggak bakal telat Iya, guys. tinggal 5 langkah gitu kan istilahnya. Tinggal keluar dari gerbang guys. Iya. udah masuk madrasah gitu. Loh, kok sudah sampai aja? Mungkin kayaknya itu juga salah satu faktor nih orang-orang tua kita Memondokkan kita. Iya. Mahat Al-Qasimi gitu Iya, ya. mungkin itu. Mungkin kalau dari Kak Vitonya nih, kalau Kak Menya kan udah dari dulu ya di sini ya. Kalau dari Kak Vito kan dulu kelas berapa? Kelas 10. Ya, kelas 10 kan masih PP. Ya. Terus masuk ke Mahat. Sedangkan Mahat ini kan masih baru lagi yang Putra. Iya. Kok bisa nih, padahal yang di luar itu kan juga banyak pondokan-pondokan di sekitarnya Mandua Banyuwangi ini kan juga banyak pondokan-pondokan gitu. Kenapa kok milih Mahat Al-Qasimi gitu? Yang pasti karena ya saran dari orang tua juga. Terus sebelum itu saya juga sudah mengajukan apa di pondok, apa pondok dekat pondoknya madrasah itu Iya, pondok samping, iya. apa di Mahat saja tapi baru buka. Iya. Terus katanya di Mahat saja, soalnya kan masih baru buka, terus kamu juga bisa lebih apa ya istilahnya, lebih luas gitu, lebih Gimana Kak? bisa gimana ya Kak jelasinnya? Kalau di pondok itu kan masih rame gitu kan Kak, Oh ya. gitu. Jadi
mungkin biar di ma'had itu Lebih spesifik ya, gitu lebih- ya Kak. Kalau lebih kayak lebih diperhatikan Iya, gitu, ya, perhatiannya lebih ngerumat gitu iya. pengurusnya. Itu Oh, sih gitu. kayaknya alasannya. Bener banget sih Kak kalau itu. Iya, masuk akal juga sih Kak. Iya bener ya. Iya. Jadi kalau kita lebih terawasi Iya. gitu. Jadi nggak mungkin bakal kelihatan di mana-mana Iya. atau gimana gitu. Orang yang yang nakal aja malah bawa temennya Iya. ke sini guys. Yang negatif aja positif, Iya. kalau di Mahat gimana nih? Keren banget ya. Jadi buat mungkin bersyukur nggak sih kalau ditempatin di Ma'had ini, bersyukur banget gak? Bersyukur banget sih Sangat Kak. bersyukur. Iya. Sangat-sangat bersyukur. Karena ibadah kita kalau di Mahat lebih terasa. teratur. Lebih Ya teratur. terasa Kayak- juga teratur. Iya. Apalagi kalau di Ma'had ini nggak bakal kalian ada sholat sendiri-sendiri Iya. guys. Pasti Pasti jamaah, full jamaah. jamaah Iya, ya pasti Kak ya, 5 jamaah. waktu. Orang masjidnya juga tinggal jalan. Iya. Kalau nggak jamaah juga di takzir. Oh, Iya, takzir. oh, ada Takzirnya. takzirannya ya. Takziran. Semuanya kan juga pasti ada peraturannya Kak ya. Iya. Itu biasanya kalau kita melanggar peraturan tuh apa sih Kak takzirannya? Kalau Untuk yang Santi Putri Iya. dulu. biasanya takzirannya takziran sholat sama tahasus ya. Ya itu apa di takzirnya tuh, di takzir apa? Kadang baca yasin habis sholat tahajud. Oh keren banget itu Kak. Jadi Takzirannya juga positif. iya, takzirannya juga Juga positif. Iya. Itu kan kembalinya juga kepada kita. Iya. Nanti amalannya itu masuk ke Kita. iya, ke pahala kita gitu. Iya. Jadi nambah pahala walaupun kita melakukan sebuah dosa nih ya guys. Ya. Kita kan melanggar Iya. melanggar peraturan itu udah Iya. dosa loh guys. Melanggar peraturan tapi kita juga dapat imbalannya positif guys. Jadi Benar. nggak cuma yang negatif aja Iya. gitu. Kalau dari yang Putra nih gimana Kak? Kalau yang putra sih kayaknya selalu tepat waktu ya, nggak pernah telat untuk sholat jamaahnya. Oh iya, tinggal ke atas Soalnya soalnya Kak. iya, kalau kayak kurang satu itu kelihatan. Iya, oh iya, sedikit ya, bener. Iya, jadi lo mana yang satunya, langsung dapat siapa kamu. Kalau di santri putri kan ya ada absennya ya Kak. Iya, ada absennya. absen. Nah, itu kalau nggak salah ada rekapan tiap 2 minggu Iya, sekali ya jadi Kak kalau ya. kalau yang alfa banyak nih, contohnya aja kalau mungkin aku nih ya, aku udah beberapa kali alfa nih udah dapet takzir gitu. Soalnya ya kan kita kalau nggak kelihatan satu ya nggak terlihat. Iya. Iya, soalnya udah banyak, Banyak. santrinya. Benar. Kalau yang putra kan mana lu? Mana Langsung Kang Vito diulti mana nih. gitu. Oh, ini Kang A ini yang nggak ada Kang B, Kang C. Oh, iya. Ustadz-ustadznya aja apal semua ya? Iya. Generasi Apal pertama. semua. Oh iya, Generasi generasi pertama, pertama angkatan pembangun Mahat Iya. Al-Qasimi Putra nih. Terus apa lagi nih Kak? Aduh, apalagi nih Kak ya? Bingung nih. Iya, kayaknya udah terjawab semua. Apalagi ya? Mungkin keseharian waktu hari Minggu weekend. Weekend. nih Nah, itu ada dari kegiatan. kakak-kakaknya tuh ngapain aja gitu? Kalau saya ya santri putra itu yang habis subuh itu kegiatan bahasa Inggrisnya itu libur kan hari Minggu. Itu diganti kerja bukan kerja bakti. Ya roan istilahnya, kalau di royal. pondokan itu roan kan, Roan. bersih-bersih kamar. Terus kalau sudah selesai ya kita bebas mau ngapain, kayak misalnya kerja kelompok ke rumah temen atau kerja kelompok di sekolah itu boleh. Oh, Jadi berarti nggak apa-apa ya kalau mau keluar? Nggak apa-apa asalkan izin dan ada waktunya, kira-kira pulangnya jam berapa gitu. Kalau mau main gitu Kak, apa healing apa gimana nih? Biasanya kan kalau kita nih generasi sekarang nih mudah stres gitu ya guys ya. Iya. Jadi gimana Kak, mau healing tuh boleh nggak sih Kak? Kita kan deket nih dari mungkin dari mall ataupun dari tempat-tempat wisata lainnya nih kan Iya. deket ya lumayan. Nah kita di pusatnya gitu, itu boleh nggak sih Kak kalau kita izin keluar? Contohnya mau izin ke SEM nih, mau izin nonton atau mau izin cari makan gitu, boleh nggak? Kalau itu mungkin identik dengan mbak-mbak ya, mungkin Mbak Mi bisa jelaskan. Emang kalau kang-kangnya nggak gitu ya? Ya kayak kalau ke SEM, ke KDS itu jarang sih Kak. Biasanya kalau jadi kemana? Ke kayak di PM gitu-gitu. Jauh sekali loh. Ya sekali-kali lah Kak. Masa Tapi boleh ya Kak? boleh. Itu? Asal izin. Iya. Izinnya tuh jelas guys, yang penting Iya. nih kita saling ngabarin gitu. Jadi nanti biar nggak dicariin. Kalau dari yang Putri ini gimana? Boleh, sangat boleh. Ada batasan keluarnya nggak?
Ya pokok izinnya jelas terus Keluarnya juga jelas iya, sama siapa sama guys. siapa. Jangan tiba-tiba Ujuk-ujuk hilang. Iya, bingung nanti Iya. pihak mahatnya. gimana nih gimana? Ada jam batasannya nggak? Keluarnya tuh sampai jam berapa atau sampai dari mana gitu? Ada nggak sih Kak? kalau di hari Minggu ya biasanya kan teman-teman keluarnya hari Minggu ya, Iya. weekend. Kalau hari Minggu itu pokok sore asar itu harus sudah ada di Mahat. Sudah kembali ke Sudah mahat kembali gitu ya, di Kak, Mahat, ya? iya. Berarti kalau hari Minggu dari pagi habis sholat itu free ya Kak ya? Free. Habis itu boleh keluar terserah Boleh bebas gitu ya, healing. boleh Tapi healing. sebelumnya ya sholat duha dulu Sholat ya duha. guys. Iya, sholat duha Iya. dulu itu wajib. Iya. Meskipun sunnah kalau di mahat itu hukumnya wajib, Wajib. gitu guys. Terus juga biasanya itu kan kalau yang keluar ya, kalau untuk weekend santri putri sama santri putra tuh kalau weekend terus nggak keluar itu di Mahat ngapain sih? Gabut sih Kak. gabut gitu ya. Itu kita biasanya ya wifi-an gitu-gitu. Oh ada free wifi Kak? Ada fasilitas wifi-nya. Jadi teman-teman kalau kuotanya habis nggak usah bingung, soalnya bisa langsung wifi-an di wifi-nya Mahat. Malah bisa nggak usah beli kuota nggak? Iya, bisa Soalnya jadi udah sih. difasilitasi. Uang Iya, kuotanya bisa benar. buat nabung guys. Gitu. Kalau di Mahat Al-Qasim ini kan kalau bawa HP ini dibatasin. Iya. Tapi kalau boleh nggak sih bawa alat elektronik lainnya kayak bawa mungkin laptop atau lainnya itu boleh nggak sih? Boleh. Ya di Putra juga boleh. Kalau laptop itu kan kalau HP dikumpulkan ya Kak ya. Kalau laptop apa juga dikumpulkan? Kalau laptop enggak. Oh, Enggak berarti dikumpulkan. Nggak cukup dikumpulkan nanti ya, Kak. Iya. gitu ya. Soalnya Cukup. besar. Iya. Ya jadi kalau untuk penggunaan laptop tuh tidak dibatasi ya guys. Iya. Soalnya kalau laptop tuh pasti ya kita buat Iya, nugas identik gitu. dengan tugas. Buat nugas. Jadi saat HP kita dikumpulin mau nugas gitu bisa pakai laptop. Laptop. Tapi untuk teman-teman yang nggak punya laptop gitu, terus malam mau nugas itu gimana sih Kak? Kalau dari yang putra kan HP-nya udah dikembaliin nih. Iya. Kalau dari yang putri gimana? Kalau teman-teman yang nggak bawa laptop ya boleh pinjem HP buat ngerjain tugas, tapi itu nggak boleh dibawa masuk ke area kamar. Oh, Jadi gitu. cuman di Jadi area area-areanya aula saja ya, aula, Kak, ya? aula belajar. Oh, ya. Jadi belajar bersama Belajar gitu bersama. ya. Jadi Iya. biar nggak sepi belajarnya tuh sama teman-teman di sambil guyon Iya, gitu sambil ya. beli Kerjanya jajan di kopsis iya. gitu. Jangan lupa Ada kopsisnya ada juga. Iya. kopasinya. Jadi kalian nggak mungkin kelaparan nih. Mungkin kalau ya nggak mungkin kelaparan orang Iya. pagi Kalau pengen udah nyemil dikasih gitu. makan. Iya, Pengen kalau nyemil. pengen nyemil atau nggak usah jauh-jauh mau ke minimarket mana di Mahat Al-Qasim ini udah ada koperasinya. Jajannya lengkap nggak sih Kak? Wih, lengkap banget. Saya sampai bingung beli yang mana kadang-kadang. Banyakan jajannya apa uangnya soalnya? Banyakan jajannya. Oh gitu. Mungkin apa lagi nih Kak? Nah, untuk tadi yang peminjaman HP nih Kak waktu malam di Santri Putri itu jam berapa sampai jam berapa sih? Habis kegiatan itu biasanya jam 8, setengah 9 ya, Iya, kegiatan maksimal. malam maksimal itu. Terus nanti dikumpulinya jam 10. Jam Jadi 10 mulai malam. dari jam setengah 9 malam sampai jam, Jam 10 10. malam boleh pinjam HP Boleh. lagi nih ya Kak ya. Oh ya biasanya tuh aku lihat kalau malam malam Jumat atau hari Jumat sih yang ada kayak pertunjukan pentas seni gitu loh, Malam Kak. Jumat Oh. kan. Malam Jumat, ya. malam Jumat. Itu apa sih Kak? Itu muhadoroh. Itu gimana itu? Per kamar digilir nanti Menampilkan. Menampilkan apa gitu ya, menampilkan Kak? apa terserah kayak teater terus Jadi mau sesuai kreasinya pidato, gitu ya Kak iya. ya. Dari kamarnya Kak Mei kemarin udah nampilin apa nih? Apa? Drama. Drama. Oh, drama. Dance. Dance. Iya, Oh, dance. Wah, keren Oh, banget. jadi modern banget nih guys. Iya. Nggak cuma Iya. apa gitu ya. Dance saja juga dilakuin Juga di bisa Mahat nih. loh. Iya bisa. Jadi semua kemampuan, semua skill nih ditampung di Mahat Al-Qasimi. Iya. Benar. Untuk yang putra. Untuk yang putra Kalau masalah muhadoroh kayaknya belum. pernah sekali itu. pernah. Kayak kita mendeskripsikan sesuatu dalam bahasa Inggris gitu. Keren banget ini. Waktu Gitu, itu jadi pernah. Sekalian nambah skill Iya, bahasanya. skill speaking bahasa Inggrisnya. Gitu. Kita di Mahat Al-Qasim ini dibatasin nggak sih Kak harus tidur jam berapa gitu? Kalau di Santri Putra sih tidak ada sih Kak. Soalnya
kalau misalnya tugasnya belum selesai ya mau gimana lagi gitu. Begadang gitu ya, nggak Iya. terpaksa begadang. Jadi Tapi Iya. kalau begadang gitu pagi susah nggak sih Kak bangunnya? Kan Ya kan kita harus bangun. harus bangun pagi banget kan. Ada soalnya tahajud. harus tahajud. Iya, harus tetap bangun sih itu. Jadi konsekuensi ya walaupun- berarti Iya. ya Kak ya. Jadi walaupun kita begadang nih guys, begadang nugas kita harus tetap bangun. Iya. Itu juga buat pengalaman, bukan pengalaman sih Kak. Kebaikan kita juga. Iya, Mas enggak gitu. Apa tuh namanya? Kita besok gitu loh kalau udah lulus dari Mandua Banyuwangi nih, kita banyak tugas nih, kita walaupun banyak tugasnya kayak gimana, kalau waktunya bangun ya harus bangun guys, Bangun. nggak boleh males-malesan. Jadi kita di Mata Al-Qasim ini juga diajarin kalau emang udah waktunya udah disiplin gitu loh. Ya nggak sih Kak? Iya benar. Oh, kalau dari yang Putri nih dibatasin nggak tidurnya harus jam berapa gitu? Kalau dari yang Putri ya nggak ada batasan, ya sama seperti yang Putra. Berarti sama ya Kak ya. Iya. Sesuai konsekuensi Iya, diri kita sesuai kebutuhan. masing-masing gitu. Ya, tapi kayaknya kalau waktu itu pernah dengar nih ya lebih baik nih kalau jam tidurnya dari Mahat itu mulai dari jam berapa sih? Jam 9 atau dari jam 10? Dari jam 10. Oh, dari jam 10 itu Sebaiknya sebaiknya sudah jam tidur. tidur. Itu udah nggak boleh rame guys, jangan rame-rame nanti soalnya takut ganggu dari warga sekitar ataupun dari teman-teman yang lainnya yang sudah gitu. ketiduran. Iya, oh iya gitu juga ya. Sudah. Nanti ngamuk guys. Yang sudah mimpi-mimpi. Oh iya. Terus apa lagi nih? Apa lagi ya? Aduh, Bingung nih jadinya. Apa ya? mungkin semuanya ada terbahas loh. kesannya nih, kesannya dari Kak Mei. Kak Mei kan habis ini di wisuda lulus nih. Oh, iya. Kesannya nih gimana? Ya udah Kesannya kelas gimana? 12 ini bentar Iya. lagi meninggalkan Ma'had ini. Aduh. Gimana Udah rasanya? jadi alumni habis ini. Ya perasaannya sangat, ya gimana ya, nggak terasa. nggak terasa gitu Tiba-tiba loh. udah. Iya, tiba-tiba udah mau lulus, udah mau meninggalkan Ma'had. Di Ma'had ini ya Allah banyak banget kayak Kenangannya gitu ya, kenangan, cerita-cerita kayak pengalaman, Suka duka. ya suka duka. Gitu. Bisa dibuat cerita ya Iya. berarti Kak. Harus melanjutkan ke perguruan tinggi juga ya Kak ya. Iya. Semoga diterima kakaknya. Iya, Amin. Itu kayaknya dari pelajarannya apa tadi? Amsilati ya Nah, benar. Amsilati itu kayaknya membantu juga gak sih Kak? Dari Kak Menya nih mau ambil jurusan agama atau apa? Agama. Ya itu Iya. membantu nggak sih Kak dari Amsilatinya? Sangat membantu membantu. dalam maksudnya dalam akademis kita di sekolah nih membantu nggak? Sangat membantu karena kan ya bahasa Arab juga alat kita untuk mempelajari bahasa Arab kan juga dari nahwu dan sorof. Nahwu Oh sorof. gitu. Jadi sekalian gitu ya Iya. belajarnya. Jadi nggak satu-satu. Jadi kita sekalian belajar banyak nih di Ma'had Al-Qasimi. Gitu. Iya. Sambil menyelam minum air nih. Iya Iya. dong. Dapat banyak. Oh iya, di Ma'had kayaknya ada wisatanya juga deh. Aduh, wisata apa nih Kak? Wisata. Iya, yang waktu itu loh. Wisata ke mana deh? Yang Oh, sama Oh, juga yang nih. Wali. Oh, Masa udah lupa sih? yang ke Jombang itu ya Kak. Iya. Oh ya, jadi kita nih juga nabung dan uang tabungan kita nih untuk kita sendiri. Jadi kita Iya. buat jalan-jalan sama Buat healing. santri-santri Ma'had Iya, Al-Qasimi. ke Wali 5 ya, Kak, waktu Iya. itu. Mungkin udah nih Kak, waktunya udah habis deh, Bentar, Kak. ada slogannya nih Ma'had Al-Qasimi. Iya, Oh slogan, iya, slogannya. slogan dulu nih. Iya, Ya, slogan dulu ayo, nih sebelum dipimpin closing. dari Kak Andini ya. Oke. Mandua Banyuwangi. Jangan lupa Ma'hadnya. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.